Oke, sekarang kita lihat larutan asam ini. Bedanya itu larutan asam, basa. Nanti kita lihat. Sekarang kita lihat asam dulu. Apa itu asam? Asam itu larutan yang biasa memiliki rasa masam ya. Biasanya juga mempunyai rasa dari asam asetat. Tadi asam asetat itu asam dan lemon serta buah-buahan sitrun lainnya yang mengandung asam sitrat. Nah, ini asam menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan. Bereaksi dengan logam tertentu menghasilkan gas oksigen. Contohnya di sini adalah HCl, ini adalah asam atau asam bisa disebut asam klor, asam klorida HCl. Ketika ditambah dengan magnesium yang bentuknya solid ya, HCl itu berbahaya. HCl itu asam lambung ya. Kalau di sehari-harinya kita tahu asam lambung HCl. Kemudian kalau kita masukkan magnesium dalam HCl itu dia akan masukkan magnesium klorida, bentuknya cair juga ditambah dengan H2 atau gas hidrogen gitu. Makanya kalau kadang kalau ada beberapa ya reaksi di lambung itu biasanya kita kembung, biasanya kalau kita lagi mah itu nah, kadang ada H2A di situ yang terbentuk. Kemudian bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat menghasilkan gas karbon monoksida. Nah, contohnya di sini ada HCl ditambah dengan kalsium karbonat tadi ya. Kalsium karbonat yang endapan tadi apa namanya di pipa itu. Ketika kita reaksikan dua-duanya akan menghasilkan CaCl2 bentuknya adalah larutan ditambah dengan CO2 bentuknya gas dan H2O. Larutan asam dalam air mengantarkan listrik. Nah, untuk larutan asam dalam air ketika dicampur dalam air asam ini akan menghasilkan listrik. Dan biasanya kalau larutan kalau misalkan dalam bentuk cair direaksikan dengan air tuh biasa reaksikan air menghasilkan ion juga ya seperti itu. Nanti kita lihat. Ini basa memiliki rasa pahit, basa terasa licin, misalnya sabun ya, sabun itu basa ya, di situ ada NaOH, KOH dan lain sebagainya, dan menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan. Larutan basa dalam air menghantarkan listrik juga. Contohnya di sini dia akan menghasilkan OH- ya, kalau dia bereaksi NH3 dan lain sebagainya. Di sini ada kambing nih, lagi disabun-sabunin gitu, itu adalah basa gitu yang digunakan. Nah, ini ada beberapa jenis asam basa. Pertama, asam arrhenius. Ini merupakan zat yang menghasilkan H positif, H3 positif dalam air. Contohnya bisa HCl plus H2O menghasilkan H3O positif plus Cl-. Sedangkan basa arrhenius merupakan zat yang menghasilkan OH- ya. Jadi kalau kita bereaksikan NH3 plus H2O, dia akan menghasilkan NH4 positif dan plus OH-. Jadi lihat aja ya OH- dia akan menghasilkan OH- gitu. Sedangkan tadi yang ini H3O positif. Baik, sekarang kita akan lihat tentang ion hidronium. Di sini ada ion hidronium itu proton terhidrasi ya namanya. Itu kalau dilambangkan H3O positif tadi seperti yang dilihat tadi ketika ada reaksi HCl tadi ya atau asam kuat dengan H2O kita akan menghasilkan H3O positif dan ionnya ya, anionnya gitu. Baik, kita akan lanjutkan dengan asam basa yang lain ya. Tadi ada asam basa arrhenius, sekarang ada asam basa Bronsted. Bronsted ya. Apa sih katanya gitu? Dia mengatakan bahwa asam itu merupakan proton donor. Sedangkan basa itu adalah merupakan akseptor proton. Contohnya di sini kita langsung lihat aja. Di sini kita lihat di sebelah kiri ini ada reaksi antara amonia dan H2O atau air menghasilkan ion NH4 ya atau NH4 positif plus OH-. Nah, kalau kita identifikasi bahwa di sini ada dua perubahan. Pertama, NH3 menjadi NH4 positif. Di situ kalau kita perhatikan di situ ada ada penambahan H ya di sebelah kanan sehingga menjadi positif H plus positif. Jadi dia di sebelah kanan itu dia menambahkan eh, apa? Menambahkan hmm, proton ya. Proton berupa H positif sehingga NH3 ini NH3 sebelah kiri ini berfungsi sebagai akseptor proton ya, penerima proton gitu. Jadi NH3 ketika jadi NH4 itu dia menerima proton sehingga dia NH3 ini berfungsi sebagai basa gitu. Sedangkan NH4 di sebelah NH4 positif sebelah kanan itu dia sebagai merupakan proton donor ya. Itu sehingga NH4 positif menjadi NH3 itu menjadi proton donor itu sehingga dia berfungsi sebagai asam. Selain itu di sini ada H2O dia akan berubah menjadi OH-.
karena dia berkurang ya, sebelah kanan itu dia berkurang, OH positifnya berkurang sehingga menjadi OH min, sehingga asam di sebelah apa namanya H2O di sebelah kiri ini itu berfungsi sebagai asam karena dia merupakan proton donor ya. Kemudian di sebelah kanan itu eh, apa namanya OH min itu berfungsi sebagai basa karena dia akseptor. Jadi dia adalah penerima dari proton. Asam proset terdiri dari minimal satu proton terhidrasi ya. Jadi biasanya minimal terdiri dari satu asam apa? Terdiri dari minimal satu proton terhidrasi dan nanti lebih dari satu lebih. Selanjutnya, nah, di sini juga selain itu ada namanya asam monoprotik. Contohnya di sini HCl-3, asam diprotik dan asam triprotik. Apa namanya? Bedanya adalah kebanyakan dari H biasanya di sini. Kalau asam monoprotik itu ada HCl itu H positif hanya satu biasanya H2. Sedangkan asam diprotik itu ada H2SO4 di sini H2 dua hanya, kemudian asam triprotik perhatikan ada 3 hanya H3PO4 ya. Biasanya seperti itu. Ya, di sini kita coba identifikasi satu persatu senyawa ini. Apa itu senyawa apa? Pertama di sini adalah senyawa Hi. Hi itu ketika dia terurai menjadi H positif plus Br-min, itu ternyata merupakan adalah asam bronsted. Kemudian eh, ini tadi ya penjelasannya. Jadi merupakan asam bronsted, kemudian ada CH3CO- ditambah H positif menjadi CH3CO. Jadi dari bermuatan ke tidak bermuatan ya. Jadi H positif. Ini adalah basa dan seterusnya ya, bisa dilihat H3PO4. Nah, sekarang kita lihat reaksi penetralan. Reaksi penetralan itu adalah reaksi ketika terjadi reaksi antara asam dan basa dan yang menghasilkan garam plus air. Contohnya apa? Contohnya adalah HCl, asam kuat dan basa kuat. Di sini adalah contohnya adalah HCl plus NaOH menghasilkan NaCl atau garam dapur ini ya kalau bahasa dagangnya, ditambah dengan air H2O. H positif kalau kita uraikan menjadi ion-ionnya, HCl itu menjadi H positif plus Cl min, sedangkan NaOH menjadi Na positif plus OH min, NaCl menjadi Na positif plus Cl min plus H2O ya. Yang yang dari kiri sama kanan yang sama itu bisa kita coret sehingga sisanya adalah H positif plus OH min dan menghasilkan H2O.